Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai proyek kami yang berjudul WeCode, yaitu website pembelajaran coding online yang interaktif dan juga mudah diakses di mana saja. Next slide boleh? Oke. Introduction. Di era digital sekarang, teknologi dan inovasi itu berkembang super cepat. Tapi meskipun banyak sistem yang sudah bisa ngoding sendiri dengan AI, kemampuan manusia untuk memahami logika pemrograman itu tetap penting banget. Seperti kata Bill Gates, just because AI-powered computers are getting really good at coding, it doesn't mean humans don't need the skill. Jadi kemampuan coding itu tetap dibutuhin supaya manusia itu bisa berpikir lebih logis, kreatif, dan juga punya problem solving yang baik. Next slide. Nah, melalui proyek kami, WeCode, kami menggabungkan materi, teori, video pembelajaran, dan latihan coding itu langsung di web. Jadi pengguna bisa belajar tanpa perlu instalasi tambahan atau aplikasi lain. Melalui WeCode, kami ingin bikin pengalaman belajar yang praktis, terarah, dan tetap fun. Next slide. Di website ini nantinya ada 3 aktor atau peran pengguna. Yang pertama ada student atau murid, dia bisa ikut kursus secara gratis maupun premium, dan bisa akses forum diskusi, bisa langsung latihan coding di website, dan bisa dapetin feedback otomatis dari sistem ataupun mentor. Di sini juga ada aktor kedua yaitu teacher atau mentor, bertanggung jawab untuk mengunggah atau mengelola materi pembelajaran baik berupa teori, video maupun latihan coding, dan juga bisa mengunggah materi. Yang ketiga atau terakhir itu ada admin, dia berperan sebagai pengelola utama platform dan bertugas untuk memvalidasi setiap materi yang diunggah oleh mentor supaya tetap sesuai dengan standar. Selanjutnya, Oke, jadi ini adalah storyboard tentang website kita. Jadi Wecode ini sebenarnya adalah platform belajar coding interaktif yang memang membantu pengguna memahami pemrograman dengan lebih mudah. Wecode sendiri punya beberapa fitur yaitu ruang diskusi, materi premium, dan juga ruang tanya jawab antara murid dan guru. Sehingga siapapun sebetulnya bisa belajar coding dengan cara yang seru, terarah, dan lebih mendukung. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke site diagram ini. Jadi dari home itu kita bisa akses kayak di page-nya ini alur-alurnya. Jadi misalnya dari home bisa ke materi HTML, CSS, JavaScript, dan Python. Terus di dalam itu masih ada page-nya lagi seperti kayak materi pertama itu kayak HTML intro, terus terus ada premiumnya lagi sama video tutorial. Nah, itu sama semua ke empat ada ke empat materinya kayak gitu semua. Terus ada page yang khusus untuk mentor dan admin only. Jadi ini role-nya khusus dua itu doang bisa diakses. Next. Nah, Lanjut. selanjutnya ada wireframe. Nah, wireframe ini nunjukin rancangan tampilan awal website sebelum masuk ke tahap pembuatan. Isinya ada halaman utama dengan judul Learn Code, kolom search, dan kategori bahasa pemrograman biar user gampang cari materi. Lalu ada halaman kursus dengan contoh kode, tombol try, dan fitur as mentor, serta halaman login buat akses materi premiumnya. Nah, intinya itu wireframe ini dibuat simpel dengan responsif sebagai panduan dasar dalam proses perancangan website. Next. Oke, selanjutnya itu ada activity diagramnya. Kita mulai dari teacher sendiri yaitu login, lalu melakukan input terhadap kursus yang akan dimasukkan. Lalu nanti admin akan menerimanya dan langsung menyiapkan dalam bentuk websitenya itu sendiri. Disiapkan juga sebuah discussion box untuk dilakukan kegiatan diskusi antara murid dan guru. Lalu barulah modul tersebut dipublish. Nah, ketika dipublish itu nanti teacher akan mendapatkan notifikasi kalau modulnya sudah dipublish. Nah, di sini kita ada pecahan yaitu adalah yang satu free course, yang satu paid course. Eh, kita mulai dulu dari paid course. Nanti muridnya masuk ke bagian sini akan bergabung ke kursusnya tentu dengan membayar kursus tersebut. Lalu nanti mendapatkan modul learningnya. Lalu nanti di dalam sana tuh bisa juga untuk menjawab beberapa kuis, lalu berdiskusi dengan gurunya.
Nah, di sini kita lihat lagi guru itu melakukan answering discussion, yaitu melakukan jawab terhadap pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini kita juga memberikan contoh, dia itu melakukan penambahan atau perubahan terhadap modulnya. Nah, setelah dibuat perubahan, maka dialihkan lagi ke admin untuk mengubahnya. Lalu nanti tentunya nanti gurunya juga dapat notifikasi. Lalu nanti dibuat juga modul untuk menjawab soal-soal yang nanti akan dilakukan scoring oleh gurunya. Nah, kalau untuk modul yang gratis itu disediakan oleh admin. Jadi murid itu bisa melakukan eksplor sendiri terhadap bahasa yang mau dipelajari, lalu dapat melakukan percobaan dengan sendirinya. Selanjutnya, Oke, sekian presentasi progres proyek kami. Terima kasih.